Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring nami di SPNI disaringin selaku ketua PM3. SP3, PM3, PMMM, Persatuan Mulacara Mayit Muslimin. Tangan kanan malaikat Azrailnya. Bahan saya. Ima langsung sim kuring penak sareng tokoh tetangga sebelah negara jiran Cibuntu. Tetangga Cibuntu. Haji Bapak Kiai Haji Ubadillah saurna kad kumaha euy SPB dicaringin saurna diacana dijakeunnya abdi selaku tokoh masyarakat ringin setuju saur Pak Kiai Haji Ubadillah pras deui Bapak Amil Sufyan waktos abdi mayar pajeg ka desa Cinangpalai tanah nama kena sim abdi anu Bapak Haji Sulaiman Bapak Asdak dengan araminganya Bapak mungkin tak kapolra penak sareng Bapak Lurah Iim tak kumaha dicaringin PSB terus saya selaku tokoh di masyarakat Cibuntu setuju saurna talak wae lamun aya mah saurna formulir ge sok bagikan di Cibuntu ditekankeun saurna nah nuhun wae eta gitunya tak terus deui Pak Ii waktu pelat di Bumina anjeunna nuju ngangon sapi kan kumaha orang jelas sampai di saur Pak Ii kadi teh setuju Pak Ustad lah bisa kumaha ngan saur Pak Haji awal oge teh setuju eta pihak negara jiran ai urang saringin mah waktu di payun nyebilih ye aya sim kuring teraos dijual dijegal ku ti Ustad naudzubillahi min dzalik teraos Ustad cenah nya tujuan sarmas selaku tokoh masa sim kuring waktu dia teu nyaros kecap-kecapan nya sim kuring cenah saurna teh disokong ku duit 20.000 ninggal soreah pasti raos nyaungi salasa teh atas pangaosan nya ku sim kuring teh rekan-rekan Bapak DKM anu mah kieu Pak DKM sab teungeunah ieu urang ngejelaskeunnya hasilna kayak lamun beuni pangaja urang kumpulkeun urang wakca ka masyarakat yen urang teh teu nyarios naon-naon ayeuna mah kieu we lah kaputusan mah anu satuju tong neken anu satuju neket nya pala hadina saya inisiatif ieu sasadayana nya narekat jumlah tekenna aya 180 tak anu satuju tah mun kirang langkungna teu acan anu nyaraba mata wawa anu tos tercantum 180 tah sakitu pendapat mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya nama saya Ramli Sadat. Sebelumnya saya menanyakan tentang kesehatan. Kebetulan saya adalah mahasiswa semester akhir Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di salah satu Universitas Negeri Jakarta. Sehingga mendengar kata-kata seperti ini, kemudian dengan SPBE dan segala macam, mungkin saya berbicara sebagaimana porsinya. Saya tidak berbicara hal-hal di luar itu. Terutama yang bidangi oleh saya itu adalah salah satunya yang saya pernah pelajari adalah keselamatan kerja, kesehatan lingkungan, dan keselamatan lingkungan. Termasuk mengurus AMDAL, mengurus hazard, manajemen risiko, level hazard, seperti itu. Ketika saya mengikuti rapat sosialisasi, kenapa dampak negatif dari kewajiban suatu perusahaan itu tidak disampaikan? Padahal itu sangat diperlukan bagi masyarakat. Kalau masyarakat yang tahu oke aja lah, nggak perlu dibilang. Tapi tidak semuanya masyarakat itu tahu tentang dampak negatif dari SPBE tersebut. Dari situ, saya waktu itu menanyakan apa dampak negatif. Ternyata jawaban dari pihak perusahaan itu tidak sesuai dengan hati nurani saya. Tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari selama ini. Saya belajar sekitar 5 tahun di Jakarta.
kok datang ke sini berbeda apa yang disampaikan oleh Berarti itu kampus yang salah apa perusahaan yang pintar? seperti itu. Termasuk fungsi dari gas, apa itu gas. Suatu saat saya ingin sekali untuk mengatakan gas itu seperti apa sih? Dia zat kimianya seperti apa sih? Kandungannya apa aja sih? Kemudian resiko dari gas itu apa aja? Tetapi hal itu tidak disampaikan. Kemudian kalau berkaitan dengan AMDAL, dia bilang waktu itu AMDALnya udah selesai. Padahal menurut saya AMDAL itu akan turun setelah ada persetujuan dari masyarakat, termasuk ada disebut dengan masyarakat pemerhati, ada masyarakat terkena dampak. Hal itu perusahaan mengklaim bahwa AMDAL udah keluar tanpa mengikut sertakan masyarakat pemerhati dan masyarakat dampak. Saya pikir ada apa? Itu apakah ini akan melakukan pembodohan kepada masyarakat? Apakah masyarakat Caringin pada bodoh semua? Itu yang sehingganya tidak kami terima. Ya udahlah, dikasih 20.000 ataupun dikasih ini kerja kelar semua. Kami tidak seperti itu. Gitu. Itu yang kami, ya Allah ya Robi, apa fungsinya kami di sini gitu. Kami jauh-jauh kuliah dan segala macam ingin membangun kampung kami, tiba-tiba kampung kami dibodohi. Dan sehingga muncullah yang sekarang ada forum lah, ada inilah segala macam, ada bayangan Allah segala macam. Ya mungkin dari situ. Karena suatu kekecewaan dari pihak warga kepada perusahaan. Ada ketertutupan. Saya pikir, saya berharap katakan itu benar walaupun itu pahit. Misalkan seharusnya seorang perusahaan bijaknya, ini dampaknya seperti ini, resikonya seperti ini, kandungan dari gas itu seperti ini. Kemudian dampak negatifnya, positifnya seperti ini. Silahkan masyarakat timbang mana yang lebih besar. Apakah dampak negatifnya ataupun dampak positifnya. Padahal dari dampak negatif sendiri, itu banyak hal yang perlu kita pikirkan. Termasuk dari kalau ilmu yang saya pelajari termasuk dalam ada disebut dengan manajemen risiko, yaitu menanggulangi bahaya-bahaya. Saya pertanyakan itu juga tidak dijawab. Seperti apa? Aku pikir kalau seperti ini, kalau melakukan pembodohan kepada kami, lebih baik ini jangan deh sama sekali. Tapi kalau mau berbicara secara transparansi, bijaklah maupun dari pihak pemerintah, maupun dari pihak perusahaan. Maksud kami tidak menjudutkan Bapak, enggak. Cuman pemerintah berlayaklah sebagai pemerintahnya. Perusahaan berbijaklah sebagai perusahaannya. Gitu. Tetapi yang saya lihat pas waktu sosialisasi pertama, karena ini dari hati-hati ke langsung ya Pak, oke aja. Kok belum apa-apa, pihak pemerintah sudah mengklaim bahwa masyarakat sudah menyetujui. Walaupun pada waktu itu banyak orang menyetujui, tapi kan ada beberapa pihak yang mengatakan saya belum sesuai. Seharusnya kan akan lebih enak. Oke, kita lanjut atau gimana lah. Ataupun salah satu, ada satu pertanyaan yang saya pikir bagaimana kalau suatu saat terjadi kebakaran ataupun terjadi, karena itu secara manajemen risiko itu berisiko, tapi itu bisa ditanggulangi. Tetapi apabila itu terjadi, bagaimana dampak buat masyarakat? Mungkin saya lupa atau gimana, yang jelas waktu itu saya dengar itu perusahaan jaga perusahaannya, masyarakat jaga perusahaan. Lalu bagaimana tanggungnya perusahaan kepada masyarakat? Udahlah, ini sudah beritikat baik bagi perusahaan. Kalau perusahaan mau beritikat baik, barulah kita mau bicara. Seperti itu. Jadi, intinya ya, kami membutuhkan transparansi. Mulai dari dampak dan risiko, apapun dampak negatif maupun dampak positif. Walaupun dampak negatif itu bisa ditanggulangi, tanggulanginya seperti apa, saya bisa mempelajarinya dan segala macamnya, apa benar apa tidaknya, AMDALnya seperti apa, benar apa tidaknya, dan melakukan pembodohan kepada kami. Gitu loh. Ya mungkin intinya
seperti itu. Silakan, mungkin Bapak juga lebih pintar dan lebih cermat, bisa memahami apa yang saya ucapkan. Ya, intinya seperti itu. Untuk yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.